Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, di mana pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan terakhir untuk bab ketiga. Besok kita menginjak pada bab keempat. Ya. Kita masih membahas seputar berbagai wasiat dari para orang tua serta para pemimpin dari pendahulu umat Islam, maksudnya dari salaf ya. Ya. Kita akan bahas untuk sore ini dua wasiat ya, yaitu wasiat Harun bin Muhammad bin Abdullah ibni Ali ibni Abdullah, dan juga wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wasiat dari Harun bin Muhammad bin Abdullah ibni Ali ibni Abdullah itu dijelaskan, wasa Harun al-Abbasi mu'addib waladihi Muhammad faqala inna amiral mu'minin qad dafa'a ilaika muhjata nafsihi wa samrata qalbihi fasayyir yadaka alaihi mabsutatan wa ta'atahu laka wajibah fakun lahu bihaitsu wada'aka amirul mu'minin akrihu al-qur'ana wa arifhul akhbara wa rawihi al-ash'ara wa alimhu as-sunana wa basyirhu bimawaqi'il kalami wa badu'ihi, atau wa bad'ihi, bukan badu'ihi, atau ya bad'ihi, wa mna'hu minad-dhahaq illa fi awqatihi wa khudhu bi ta'dimi masyayikhi bani Hashim idza dakhalu alaihi wa rafi' majalisa al-qawadi idza hadaru majlisahu wa la tamunna bika sa'ah illa wa anta muhtanimun faidatan tufiduhu iyaha min ghairi an min ghairi an tuhzinahu fatumita dhihnah wala tum'in fi musamahatihi fayastahliya al-faragha wa ya'lafu wa qawimhu man istata'ta bil qurbi wal mulayanah fa in abahuma fa alaik bisiddah wal ghildah. Ini wasiat yang cukup panjang ya. Di sini yang dimaksud dengan Harun bin Muhammad bin Abdullah bin bin Ali ibni Abdullah, yang dimaksud adalah Harun dari Bani Abbasiyah ya, yaitu yang sering dikenal dengan yang sering dikenal dengan Harun ar-Rasyid ya. Ini khalifah terbesar dari Bani Abbasiyah.
di mana memang beliau itu dulu dekat dengan para ulama ya, terutama dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau belajar kepada Imam Malik. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau juga belajar kepada Al-Imam Malik ya. Dan dari sisi umur hampir sama ya antara Imam Syafi'i dengan Harun Ar-Rasyid ini, tapi meninggalnya lebih dulu Harun Ar-Rasyid ya. Nah, ya. Di sini Harun Al-Abbasi, beliau rahimahullah ta'ala memberikan wasiat kepada pendidik adab anak-anaknya, bukan anak-anaknya, pendidik adab dari anak beliau, yaitu anak beliau namanya Muhammad. Beliau mengatakan ya, sungguhnya Amirul Mukminin sudah menyerahkan kepada kamu itu jantung jiwanya dan buah hatinya. Maksudnya anaknya diserahkan kepada pendidik adabnya. Nah, ini bahwa anaknya itu kedudukannya adalah muhjata nafsihi, yaitu jantung jiwanya, samrata qalbihi, buah hatinya. Di tempat kita juga masyhur anak itu sering dikatakan buah hati ya. Kemudian beliau memberikan wasiat, fasayyir yadaka alaihi mabsutatan wa ta'atahu laka wajibatan. Jadikanlah tanganmu itu pada anak dari Amirul Mukminin itu terbentang, mabsutah ya, dan jadikan pula ketaatan dari anak Amirul Mukminin kepada kamu itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, karena apa? Ya, kenapa hal ini berlaku? Ya dimaklumi bahwa manakala sudah diserahkan anak untuk berguru atau untuk dididik, itu pendidik itu berada pada kedudukan orang tua, karena dia menjalankan amanah dari orang tuanya, sehingga kedudukannya seperti orang tuanya karena sudah diserahkan untuk mendidiknya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pun memposisikan diri beliau itu kepada umatnya itu orang tua dalam hal ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ana lakum bimangzilatil walid wa'allimukum. Saya ini di hadapan kalian kedudukannya seperti orang tua yang aku ajari kalian ilmu agama. Sehingga mesti dipahami bahwa kedudukan guru itu seperti orang tuanya, walaupun tidak seluruh sisi ya, tapi hanya sebagian sisi saja ya, sebagian sisi saja ya. Karena sebagian sisi itu berlaku ya, namanya tasbih, penyerupaan sebagian sisi itu berlaku ya. Nah, sehingga awal pertama yang dinasihatkan oleh Harun Ar-Rasyid kepada pendidik adab anaknya itu ya sebagaimana orang tua, untuk membentangkan tangannya sebagai tanda menerima, menyayangi ya. Sebagaimana orang tua itu kalau di hadapan anaknya menuju, itu mesti kedua tangannya akan membentang, mau memeluk sebagai tanda kasih sayang. Karena seperti itulah yang mesti dipunyai oleh seorang guru. Seorang guru mesti dia punya kasih sayang. Makanya dijelaskan bahwa ilmu itu awal pertama kali yang
perlu untuk dipelajari itu adalah kasih sayang. Karena ilmu sendiri itu dibangun di atas di atas merahmati. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu sebagai rahmat seluruh alam, menyayangi, ya. Prinsip itu yang mesti dipegang, ya. Sehingga tatkala Rasulullah SAW dahulu dan para sahabat menegakkan jihad, itu tidak kemudian menafikan kasih sayang. Oleh karena itu di saat berjihad itu mesti pertama kali ditawari untuk masuk Islam dulu, karena Islam itu merahmati, menyayangi, ya, menyayangi. Di antara bentuk bahwa ilmu itu, ya, dibangun di atas menyayangi, orang yang menuntut ilmu itu sendiri disayangi oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah duduk sebuah kaum yang mereka mengingat Allah. Dalam sebagian riwayat mereka membaca kitabnya Allah dan saling mentadaruskan, kecuali akan turun kepada mereka itu, akan mengelilingi mereka itu para malaikat, akan menyelimuti mereka itu rahmat Allah, dan akan turun kepada mereka ketenangan lahir dan batin, ya, tenangan lahir dan batin. Dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan hamba-hamba yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Pada lafaz ketiga ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah itu meliputi mereka. Padahal dimaklumi amalan yang ada di dalam hadis itu adalah mengingat Allah, membaca Al-Quran, mentadaruskannya. Dan para ulama menjelaskan termasuk mengingat Allah adalah menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Berarti memang pada saat ilmu itu dicari, dia diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ilmu itu sendiri diturunkan sampai yang membawa ilmu juga disifati dengan sifat rahmat oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam kecuali untuk rahmat seluruh alam. Sehingga ini merupakan adab yang mesti dipegang, ya, bahwa pendidik itu mesti punya kasih sayang. Maka carilah pendidik untuk anak-anak kita itu orang yang punya kasih sayang besar, yang punya ketulusan, ya. Dan dianjurkan oleh beliau di sini untuk menjadikan ketaatan anak didik kepada kamu sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib. Sehingga manakala di sini guru punya kasih sayang, muridnya taat, wajib taat kepadanya, ini akan terjadi kebaikan yang besar, ya, akan terjadi kebaikan yang besar. Ini sedikit cerita saja, ya, sedikit cerita, ya. Saya dulu punya guru, dan saya sendiri tidak punya keinginan untuk jadi ustadz, ya, mengajar berdakwah itu tidak punya keinginan.
ya, saya ingin kalau kuliah lulus ya kelak jadi manajer, jadi ini itu dan yang lain sebagainya. Sementara guru-guru kami waktu itu ini belum kenal sunnah waktu itu punya pandangan yang berbeda dengan keinginan saya. Beliau sering mengajak untuk saya pada tahapan tertentu ikut mengajar, tapi saya nggak punya keinginan untuk menjadi pengajar. Dikatakan sampai didorong, kamu punya bakat dan yang lain sebagainya. Ya saya nggak tahu maksud ucapan-ucapan beliau itu, tapi saya punya keinginan untuk ya kerja jadi manajer, punya uang banyak dan yang lain sebagainya, sebagaimana kebanyakan orang. Dan karena keinginan saya itu cukup kuat ya, akhirnya kadang ngajar ngaji karena keinginan guru ya saya ajar, tapi setelah itu taklim saya bubarkan. Saya ajar, saya bubarkan terus sampai berlaku seperti itu. Tapi saya punya guru itu punya kasih sayang yang luar biasa. Ya, sampai sekarang masih tertanam itu. Beliau tidak memarahi saya, nggak marahi saya. Beliau bisa memahami keinginan saya untuk seperti ini. Tapi guru saya itu cerdas ya, pinter dia. Ya, beliau memberi sebuah amalan. Waktu itu kita takhusus sekitar 7 orang ya, atau 8 orang ya, takhusus. Saya dikasih amalan untuk menyayangi teman-teman murid-murid beliau. Menyayangi dalam bentuk apa? Dalam bentuk didoakan biar ilmunya bermanfaat, bisa menyampaikan dakwah di mana-mana gitu. Dan itu saya anggap sebagai suatu yang wajar karena teman-teman itu semua pinter-pinter. Sementara saya adalah yang paling apa ya, istilahnya paling terlambat. Yang lain sudah hafal jurumiyah, sudah bisa membaca kitab. Saya posisi masih Iqra 2 waktu itu. Masih Iqra 2 belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau pas kajian itu saya ikut. Ya, ikut terus. Mau bisa atau enggak, pokoknya duduk di situ sebagai murid yang paling tidak mampu. Ya, walau beliau ajari terus itu sampai bisa membaca kitab dan yang lain sebagainya gitu, dengan penuh kesabaran. Ya, beliau mengasih amalan itu tadi, kamu doakan teman-teman kamu agar supaya mereka bisa bermanfaat ilmunya. Dan diantara teman-teman saya itu di belakang hari semua kenal ahli sunnah, kecuali 1 orang saja. 1 orang pun tetap jadi ustadz gitu, jadi ustadz sampai sekarang dia ngajar. Tapi semuanya itu jadi kenal ahli sunnah dan jadi ustadz semua, ngajar di berbagai pondok pesantren ya. Bahkan ada yang jadi ustadz sangat terkenal di tempat kita. Ya, cukup dikenal gitu. Akhirnya waktu itu karena keinginan saya adalah apa? Ya tidak ingin jadi ustadz ya, untuk ngajar itu ya biasa saja. Jadi ya, apa istilahnya, sebagaimana yang lainnya pengen seperti ini seperti itu. Tapi yang aneh itu berbagai macam kejadian yang terjadi setelahnya. Saya mau menempuh kehidupan untuk misalnya kerja, walaupun baru magang, itu di sana jadinya jadi ustadz gitu. Kumpul sama teman-temannya, ujung-ujungnya jadi ustadz lagi gitu. Terus berlaku sampai udah, kalau seperti itu akhirnya usaha juga demikian. Ya, menempuh usaha juga demikian. Ujung-ujungnya di pasar juga jadi ustadz juga gitu loh. Karena waktu itu mau masuk kerja nggak jadi karena manajernya cerita bagaimana praktek korupsi, kolusi. Dia cerita, akhirnya saya nggak jadi. Baru magang di situ udah cerita kayak gitu, nggak jadi gitu loh. Takut ya. Walaupun di situ saya cuma dibanyakan mulang ngaji saja gitu. Ya. Kemudian setelah itu ya udah dagang saja, sampai dagang di pasar juga dagang.
Itu di toko saya di pasar itu sering ramai orang, tapi ramai orang itu nggak beli gitu loh, tapi minta apa istilahnya dikasih pelajaran agama. Jadi sering tukang parkir itu heran gitu loh, dia mengatakan dagangannya laris ya gitu loh. Dan waktu itu yang sering datang itu anak-anak SMA Teladan Jogja. Saya masih ingat anak SMA Teladan Jogja. Ada sekitar 5, 6, 7 orang, mereka diskusi bertanya masalah agama. Karena ada satu anak yang waktu masih SMP di Wates waktu itu, dan sekolahnya di SMA-nya di SMA Teladan, jadi masih terus diskusi, dia belum mantap dengan belajar agama sampai lanjutan gitu loh. Ya. Akhirnya di situ juga sama seperti itu gitu loh. Sampai kemudian dari anak-anak yang apa istilahnya diskusi itu, mereka hampir semua mondok. Dan salah satu dari mereka itu sekarang masih ada di Saudi Arabia ya, kalau tidak salah di Masjidil Haram, sekarang di Ma'atal Maki. Dulu di Madinah. Ya, di Madinah. Ya. Kalau tidak salah mungkin sudah berapa tahun ya itu, karena dari 2000 berapa, mungkin hampir 15 tahun ada di Saudi. Tatkala dia pulang, saya tanya gimana, kapan pulang ke Indonesia, dia mengatakan, Ustadz mungkin saya di sana puluhan tahun, dia ingin ada di sana terus untuk belajar di sisi para ulama, sampai sekarang belum pulang. Jadi waktu di pasar itu juga sama gitu loh. Ujung-ujungnya juga mulai ngaji lagi. Sampai waktu di pasar datang seorang muhsinin menawari rumah untuk ngurusi pondok pesantren. Waktu kami tolak pun, saya tolak, saya tidak mampu ngurus seperti itu. Beliau nggak kurang akal, rumahnya diperbagus, kemudian kunci rumahnya dibawa, diserahkan kepada saya, kamu harus terima gitu. Gara-garanya sederhana, karena saya punya murid waktu itu masih anak kecil, yaitu umur berapa ya, mungkin umur 9 tahun, tapi sudah hafal 8 juz. Dia lihat di masjid pas waktu sholat subuh saya tinggal, dia nemeni orang kaya, nemeni nyemak bacaan Qur'annya, kemudian tanya kamu siapa dan lain sebagainya, kemudian mencari saya. Padahal saya nggak ngurusi apa waktu itu ya, dia saya pondokkan saja. Anak ini, murid ini yang dulu belajar sama saya kemudian mondok di tempat lain. Artinya setelah itu baru saya paham bahwa orang mendoakan orang lain itu, dulu guru saya sempat mengingatkan bahwa ada malaikat yang akan mengaminkan walakal misal, dan untuk kamu semisal itu pula gitu. Untuk kamu semisal itu pula. Artinya pada saat saya mendoakan teman-teman saya gitu, itu mungkin salah satu dari nasihat guru saya, trik guru saya agar mau ngajar, agar ditakdirkan menjadi seorang pengajar, seorang guru, menyampaikan ilmu agama. Karena menyampaikan kan termasuk apa, ilmu yung tafa'ubih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Akhirnya seperti itu ya. Dan di perjalanan sampai sekarang juga pernah kadang keinginan untuk bisnis, untuk tapi mencoba juga nggak berhasil. Ujung-ujungnya tetap jadi ustadz lagi, pengajar lagi ya. Artinya ya, sampai ada seorang yang menasihati secara pribadi untuk tetap mengajar ya. Akhirnya inilah pengkabulan dari, bisa jadi itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, karena guru saya dulu memberikan nasihat untuk mendoakan teman-temannya, santri-santrinya, agar supaya menjadi
orang yang bisa memberikan manfaat dengan ilmunya di tengah umat manusia, walaupun dengan kemanfaatan yang tidak sebesar seperti yang lainnya. Nah ini saya menceritakan pengalaman seperti ini adalah saya jadi ingat bahwa guru itu kalau punya kasih sayang, Masya Allah ya, faedahnya luar biasa besar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau dengan kebaikan yang besar. Kemudian nasihat dari Harun al-Abbasi, fakun lahu bihaitsu wada'aka amirul mu'minin, jadikanlah untuk dia ya, jadikanlah untuknya itu, untuk dia itu sisi di mana Amirul Mukminin telah memberikan kepadamu kepercayaan. Artinya berikan kepada dia pendidikan yang baik, karena Amirul Mukminin sudah menyerahkan kepada kamu untuk kamu mendidik dia. Artinya ini amanah, ya. Kemudian beliau mengatakan akrihu al-Qur'ana, bacakan kepada dia Al-Quran ya. Ini menunjukkan bahwa pelajaran untuk anak-anak itu yang pertama kali untuk disampaikan dan menjadi porsi terbesarnya adalah membaca Al-Quran. Tentunya bukan berarti tidak diajarkan akidah, bukan berarti tidak diajarkan fikih, diajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau hafalan, kalau bisa dia sebelum balik itu sudah punya dasar. Bagus kalau sebelum balik itu hafal Quran, itu bagus. Tapi misalnya tidak sampai, usahakan sebelum balik itu hafalannya di atas 15 juz ya. Karena kalau sudah di atas 15 juz itu biasanya, ini pengalaman itu akan selesai, akhirnya hafalannya akan selesai ya, akan selesai. Bisa kalau dikurang dari itu kadang, itu menurut pengalaman yang diceritakan oleh guru-guru kami dulu ya. Kalau udah hafalan sekian, biasanya nanti akan seperti ini gitu. Dan memang benar ya, memang benar. Sebagian dari murid-murid pondok itu rata-rata yang hafalannya kalau sudah sebelum balik itu sudah 18, itu begitu masuk SMP gitu, itu hafal Quran sebelum kelas 3 biasanya. Rata-rata sebelum masuk SMA gitu, itu sudah hafal Quran ya. Mudah kan dimasukkan lembaga, nanti udah hafal gitu. Ini pengalaman yang kami dapat. Tapi kalau sebelum balik itu misalnya hafalannya masih 6 juz, 5 juz ya, paling nanti lulus SMA itu bisa 13, 14 gitu ya, atau mungkin lebih gitu. Tapi jarang yang hafal Quran. Tapi kalau memang sebelum balik itu sudah hafalannya di atas 15, itu biasanya itu nanti SMP sudah hafal Quran. Ini pengalaman yang kami dapat. Ngangkatnya lebih cepat. Nah, ya. Dan memang untuk menghafal Al-Quran ya diserahkan kepada guru yang mumpuni di hafal Quran ya. Sering kadang ada ya, orang menerima setoran tapi dia sendiri belum pernah setoran sampai selesai 30 juz. Makanya jangan heran kalau misalnya di TPA itu ya paling hafal juz amma, atau bahkan mungkin belum sampai juz amma selesai, itu sudah lulus TPA selesai, SMP nggak ngelanjutkan lagi gitu.
nggak belajar sudah nanti lari kemana-mana ya. Tapi beda kalau gurunya memang punya hafalan bagus. Beberapa lembaga TPA itu dipegang oleh anak yang hafalannya banyak dan dia selesai 30 juz belajar di hadapan seorang guru walaupun dia nggak hafal Quran, tapi hasilnya juga bagus di TPA itu. TPA di beberapa tempat yang diampu oleh murid-murid saya ya, murid-murid kami itu TPA loh, bukan pondok loh, itu bisa hafal kalau selesai pelajaran TPA-nya 4 juz, 3-4 juz ya, sebagaimana beberapa cerita pada kami. Masya Allah, orang awam ya. Padahal pelajaran TPA seperti di masjid-masjid karena memang gurunya punya kemampuan. Tapi kalau gurunya kemudian asal comot ya, ini siapa yang mau punya peluang hasar sekadar bisa membaca Quran ya, kadang arahan tidak ada arahan kecuali baca selesai gitu. Hafalan juga enggak paling, atau bahkan gurunya anak aja nggak hafal, kan jadi repot ya. Kemudian beliau mengatakan ariful akhbar ya, ariful akhbar ya, kenalkan kepadanya itu berbagai khobar, maksudnya hadis-hadis Nabi. Warawihi al-ash'ar, berikan kepadanya itu syair-syair. Jadi setelah Al-Quran kemudian hadis, syair-syair, karena syair itu banyak berisi nasihat, makanya akan menjadikan orang yang menghafal syair itu akan punya kemuliaan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian alimhu sunan, ajarkan kepadanya itu sunnah-sunnah ya. Juga wabasirhu bimawaqi'il kalam wabatihi ya, perlihatkan kepadanya itu cara-cara meletakkan ucapan dan permulaannya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara ya. Ini mengajari kefasihan, dan laranglah dia dari tertawa kecuali pada waktu-waktunya saja, karena kasratu dohak tumitul qalb, banyak tertawa itu mematikan hati ya. Wa khudhu bi ta'dimi masyayikh Bani Hashim ya, ajaklah dia untuk, atau didiklah dia, bawalah dia untuk mengagungkan orang tua, tokoh-tokoh dari Bani Hashim. Apabila tokoh-tokoh orang tua dari Bani Hashim itu menemui dia ya, dididik untuk menghormati dari orang-orang besar dari baninya. Kemudian naikkan dia itu pada majelis para pemimpin apabila para pemimpin itu sedang hadir di dalam sebuah majelis, karena ini adalah keturunan orang istilahnya pembesar ya, sehingga diajak untuk bisa bergaul dengan orang-orang besar, para pemimpin. Kemudian wala tamurronna bika sa'ah illa wa anta muqtanin, dan jangan kamu melewatkan satupun saat kecuali kecuali kamu itu ya muqtanimun kamu itu berbekal kekayaan yang kekayaan faedah yang bisa memberikan faedah kepadanya tanpa kemudian kamu membuat dia sedih, yang mana dengan membuat sedih itu akibatnya ya kamu akan mematikan akalnya, pikirannya
Jadi sampaikan kepadanya faedah tanpa membuat sedih yang akibatnya itu akan mematikan, ya, kamu akan mematikan pikirannya. Dan juga janganlah kamu itu berlebih-lebihan di dalam memberikan istirahat ataupun hari libur, ya, karena akibatnya dia akan mendapatkan manisnya al-faraq, ya, manisnya dia mengalami waktu luang, mendapatkan waktu luang, kemudian berkait dengannya. Ini juga termasuk perkara yang dimaklumi. Kadang libur panjang itu bisa menjadikan anak malas belajar. Makanya di masa online seperti ini benar-benar mesti dicek, ya. Kadang anak itu menganggap walaupun ada pelajaran online, tapi mereka lebih senang untuk main HP, main game. Akhirnya kemampuannya cukup merosot. Dan itu diakui oleh Bapak Menteri Pendidikan, oleh penguasa, bahwa pelajaran dengan sistem seperti ini benar-benar memang menurunkan kualitas. Dan itu dimaklumi. Bahkan sebagian dari murid-murid saya dari kalangan guru, ya, itu bercerita, gitu. Nah, dia ngajar di sekolah-sekolah karena pegawai negeri, ya, dia sering taklim itu cerita. Dia menyampaikan rumus karena guru matika, ya, di Jogja, ya, dia ngajar di SD di Jogja, ya. Itu nggak nyambung, itu blank, itu banyak pelajaran itu blank, gitu. Termasuk murid yang pinter, ya. Makanya istiqomah itu bisa menjadikan silsilah ilmu itu menjadi tersambung, ya, tersambung. Kalau berhenti, ya otomatis akan terjadi. Makanya paling pentingnya itu orang belajar itu istiqomah. Kalau senengnya ngicipi aja nggak akan pernah kenyang. Artinya nggak akan pernah kenyang itu nggak akan dapat hasil. Taklim awal-awal semangat, lebih-lebih yang usul, gitu. Tapi setelah itu berhenti. Nanti buka taklim lagi, semangat lama-lama hilang. Itu orang yang suka icip-icip namanya, mengicipi makanan. Oh ini enak, oh ini enak, hanya di awal saja. Yang sering diistilahkan dengan hangat-hangat tai ayam. Karena tai ayam itu hangatnya cuma sebentar. Itu bentuk pencelaan, ya, semangat yang ngot-ngotan itu seperti hangat-hangat tai ayam. Yang akan didapat hanya baunya tai ayam itu. Makanya orang yang ngaji nggak istiqomah itu nggak nampak hasil. Kadang kelemahan itu sebenarnya ada pada dirinya, tapi kemudian dia melihat kelemahan pada taklimnya. Nah, ini salah besar. Taklim itu tidak pernah lemah, karena taklim itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Yang namanya dicintai oleh Allah itu bukanlah kekurangan, kelebihan, keutamaan. Andaikan seorang duduk di dalam taklim itu, dia tidak dapatkan faedah ilmu misalnya, tapi dia dapat malaikat berkerumun di situ, dia dapat rahmat Allah meliputinya, dia mendapatkan sakinah, dia dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Dalam riwayat yang lain dikatakan
bahwa kalian itu antas atau kumu makfuran lakum, berdirilah kalian semua bubar dari taklim dalam keadaan kalian itu diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, badal tu as-sayyi'atin hasanatan, atau bihasanatin, bukan ada bihasanatin atau hasanatin, jamak ya, jamak muannas salim. Aku akan ganti kejelekannya itu dengan kebaikan. Itu 6 keutamaan orang duduk di majelis ilmu. Andaikan seorang dapat satu saja, yaitu apa? Ampunan Allah, maka itu sudah kebaikan yang melimpah. Cuma orang tidak paham. Orang tidak paham. Disangkanya kalau mau taklim itu harus seperti di pasar, banyak orang. Ini salah besar cara berpikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan qawimhu mastata'ta bil qurbi wal mulayanah. Bimbinglah dia dengan kemampuan kamu untuk mau dekat dan mau bersikap ramah, lembut. Kalau dia enggan untuk mau mendekat dan bersikap ramah, sopan di dalam belajar, fa'alaika bisiddah, maka kamu boleh untuk bersikap dengan keras dan ghilzah, mungkin dengan hukuman. Dan hukumannya tentu syarat-syaratnya banyak itu. Ya. Kemarin kan ada pembahasan yang viral itu tentang memukul itu ya. Ya itu repot ya, orang seperti itu menjelaskan ilmu agama hanya karena terkenal ya. Kita heran kadang ada ustadz atau orang pengajar tapi bahasa Arab tidak bisa, itu repot itu. Bacanya terjemahan ya, itu repot lagi gitu. Ya kalau sebagai seorang memberi nasihat tidak masalah gitu. Tapi kalau mengajarkan ilmu itu bagaimana bisa dia nggak bisa bahasa Arab mengajarkan ilmu? Suatu yang sangat aneh gitu. Karena pendalilan-pendalilan itu yang ada di dalam hukum agama itu nggak terlepas dari kaidah di dalam bahasa Arab. Seperti misalnya nakiroh pada konteks penafian itu mempunyai konsekuensi hukum umum. Kalau dia nggak tahu konteks-konteks umum dalam bahasa Arab itu apa, dia kembalikan kepada bahasa Indonesia saja. Sementara bahasa Indonesia itu tidak kenal faedah seperti itu. Aturan-aturannya tidak ada yang mengandung konsekuensi hukum, itu tidak ada. Orang mau mengatakan saya makan roti sama roti saya makan itu sama, tidak ada konsekuensinya. Bahasa Arab mengatakan roti saya makan itu maknanya benar-benar saya hanya makan roti, tidak makan yang lainnya. Itu kalau bahasa Arab. Jadi kalau seorang saya makan roti itu mempunyai kemungkinan apa? Dia bisa jadi makan roti dan makan yang lainnya. Tapi kalau dia mengatakan roti saya makan, itu kalau secara kaidah bahasa Arab dia adalah apa? Benar-benar hanya roti yang saya makan. Itu kalau di dalam konteks bahasa Arab seperti itu. Termasuk kemarin yang menjadi viral gitu, jadi rame bahwa Allah itu atau apa itu bukan Tuhan orang Arab itu. Itu kalau dia paham tentang namanya pada pembahasan seputar masalah istisna, itu dia nggak akan bingung masalah itu, karena istisna itu di dalam bahasa Arab ada dua macam, istisna yang mutasil dan istisna mungkote. Ya, yang mutasil itu misalnya tidak ada yang hadir di kelas ini kecuali Ahmad, karena Ahmad bagian dari murid. Tapi kalau dikatakan tidak ada yang hadir di kelas ini kecuali seekor anjing, itu namanya istisna namanya al-munqati. Padahal anjing itu adalah bukan bagian dari murid, tapi itu berlaku di dalam bahasa Arab.
Nah, kalau kita tahu masalah istisna mungkotek mutasil itu nggak akan kemudian mudah tersinggung itu. Karena hukumi itu tidak sesederhana itu. Itu misalnya kita tahu dari isi bahasa ya. Dan tinjauan-tinjauan lain itu masih banyak. Tinjauan-tinjauan yang lain itu masih banyak. Makanya kalau kemarin memukul itu, ya tentunya pembahasan itu dia harus berkaitan dengan suami memukul istri itu tahapannya bagaimana dan sifat pukulannya bagaimana gitu loh. Kalau dia memukul wajah ya itu dilarang. Menghukum dengan pukulan itu mempunyai syarat 18 syarat. Ya. Dan pembahasan pukulan dorban goiru atau dorban goiro mubarih ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Itu kan pukulan yang disebutkan seperti penyebutan oleh Ibnu Abbas itu pukulan seorang memukul dengan siwaknya gitu. Ya, memukul dengan siwak. Berarti kalau memukul dengan siwak itu ya seperti memukul dengan satu jari saja. Itu pun diterangkan memukul itu tidak boleh ya, mengangkatnya itu tangannya itu melebihi ketiak itu tidak boleh. Jadi biasa aja mukul, tidak keras. Itu pun aturannya yang boleh dipukul itu bagian yang paling kuat gitu. Letak-letak kayak bagian-bagian perut, wajah itu tidak boleh. Ya, artinya di situ pukulan mendidik itu. Setelah tahapan-tahapan yang disebutkan gitu loh, dengan nasihat, dengan dipisah tempat tidur dan yang lain sebagainya. Tapi butuh pembahasan ilmu, jadi nggak waton cerita dan selesai gitu. Jadi terkadang kalau ilmu itu, sebuah ilmu itu kemudian disampaikan dalam bentuk nasihat, seolah-olah kadang bagus ya. Tapi kalau orang dia tahu tentang hukum-hukumnya, dia belajar syariat dulu gitu. Makanya kalau berguru itu ya, guru diketahui dia pernah belajar atau enggak gitu. Misalnya membahas kitab pernikahan ya, membahas pernikahan ya kita mesti tanya, dia pernah selesai kitab munakahat atau enggak gitu. Belajar misalnya mawaris, dia pernah belajar kitab mawaris atau enggak gitu. Ya. Ya, jangan melihat menarik kan, seperti ini. Ilmu itu darah daging kita. Maka perhatikan dari siapa seseorang dia mengambilnya. Kemudian yang terakhir wasiat dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu langsung saya langsung pada matanya saja, karena kalau di awal ini dari beliau menemui pelayan dari Amirul Mukminin ya, pelayan dari Harun Ar-Rasyid ya, itu akan lama sampai ketemu dengan pendidik adabnya, yaitu Abu Abdis Somad ya. Maka waktu itu beliau bertemu, Imam Syafi'i bertemu dengan Abu Abdis Somad, mengatakan liyakun awala matabda'u bihi min islahi auladil amiril mu'minin islahu nafsik. Jadikanlah pertama apa yang kamu awali dengannya dalam mendidik anak-anak dari amirul mu'minin, dalam memperbaiki, mengislah anak amirul mu'minin, adalah kamu perbaiki diri kamu sendiri dulu. Kenapa? Fa inna ayunahum maqudatun bi'ainik. Karena mata-mata mereka ya itu senantiasa akan terkait dengan diri kamu. Ya, lafadz ayun di situ mata-mata murid ya. Tapi bi'ainik yang dimaksud adalah dat diri kamu gitu loh.
Jadi ain di situ, ain pertama mata, ain yang kedua maknanya adalah zat. Dia akan sangat berkait dengan keadaan diri kamu, zat tubuh kamu, keadaan diri kamu. Sehingga fal hasan indahum matastahsinuhu. Kebaikan di sisi mereka ya apa yang kamu pandang baik. Wal qabih indahum mataroktahu. Dan kejelekan itu apa saja yang kamu tinggalkan. Sehingga kalian bisa bayangkan kalau ada orang ngajar tentang hukum jilbab, tapi dia nggak pernah pakai jilbaban, nggak pakai jilbab, mesti murid akan mandang oh jilbab jelek gitu, ya. Karena kebaikan itu ya yang diamalkan, yang dipandang baik. Kalau kejelekan yang ditinggalkan. Alimhum kitab Allah, ajari mereka kitabnya Allah. Wala tukrihhum alaihi fayumilluh. Ya, dan jangan kamu bikin benci mereka ya dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka akan merasa bosan mempelajari kitabnya Allah. Ya. Wala tatrukhum minhu fayahjuru. Jangan kamu meninggalkan mereka itu ya. Dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, karena akibatnya mereka akan menjauhi kitabnya Allah. Kemudian semarawihim minasyiri a'afahu. Ajarkan kepada mereka, berikan kepada mereka itu syair yang bisa menjadikan mereka itu mulia, menjaga diri, karena syair itu isinya bagus-bagus. Kalau di tempat kita banyak kata-kata mutiara ataupun apa ya, kata-kata bijak itu bagus dan itu berkaitan dengan akhlak ya. Seperti air beriak tanda tak dalam, itu di situ ada nasihat yang indah gitu, bahwa orang yang banyak ngomong itu menunjukkan nggak punya ilmu. Biasanya orang punya ilmu itu pendiam. Makanya para ulama mengatakan awalul ilmi as-somtu. Awal seorang itu menempuh ilmu itu dia diam dulu. Karena tatkala dia diam, dia bisa mendengarkan. Tsumma as-sam'u, dia bisa mendengar. Kalau sudah mendengar, tsumma al-hifdzu, kemudian baru bisa menghafal. Setelah bisa menghafal, baru kemudian tsumma al-fahmu, bisa memahami. Makanya di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu ada 5.000 orang yang dibolehkan mencatat itu cuma sekitar 4.500. 500 orang dibolehkan mencatat, kurang lebihnya segitu. Sisanya disuruh belajar untuk mendengar. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW sendiri diajari oleh Allah untuk diam dulu. La tuharrik lisanaka litajala. Jangan kamu gerakkan lisan kamu karena kamu ingin untuk segera hafal. Artinya mendengar dulu. Makanya kalau kalian lihat jadi guru di sekolah SD itu, kalau ada murid belum selesai ngomong gurunya, dia sudah ngomong. Belum selesai dia sudah ngomong murid ini. Ini biasanya anak-anak yang pikirannya sulit nyambung pelajaran. Nah, seperti ini untuk diajari kapan nanti ngomong. Selesai pelajaran dulu, didengarkan, silahkan ngomong setelah selesai. Ada waktu bertanya. Tapi kalau baru pelajaran tanya, gimana pelajaran akan selesai gitu. Dan biasanya yang seperti itu ya tidak cuma lesannya yang seperti itu, tapi juga tubuhnya petakilan bahasanya gitu. Tubuhnya itu juga gerak sini, gerak situ, diajari susah untuk diam. Ya, saya kadang heran kalau lihat yang seperti itu, anak-anak yang kadang kurang konsentrasi, dan memang tidak pinter gitu. Itu kadang cara duduknya, walaupun di kelas ya duduknya jegang, duduknya di kaki ditaruh di kursi dan macam-macam. Sudah diingatkan berkali-kali ya seperti itu lagi gitu loh. Mengingatkannya enggak cuma 1-2 kali, mungkin selama pelajaran itu bisa 20 kali gitu loh.
Tapi kalau pas pelajaran nyela terus, sudah disuruh diam ya seperti itu. Akhirnya tidak paham-paham karena memang dari sisi adab sudah salah. Ya. Makanya ya kalau ada anak kok diajari diam dia bisa, harapkanlah dia akan menjadi orang yang punya ilmu. Makanya adab pertama kali belajar itu diam. Karena kalau orang tidak bisa diam itu biasanya dia sudah punya pikiran, punya pendapat. Nah, dia kadang jatuh pada merasa lebih pinter gitu. Itu kalau sampai pada tahap itu bahaya sekali, tidak bakal dapat ilmu. Makanya para ulama dulu itu kalau belajar ya kepada ulama lain ya, walaupun dia sudah selesai pelajaran itu, dia waktu duduk di hadapan ulama lain seolah-olah dia belum pernah mendengar ilmu itu. Kenapa? Ya itu tawaduknya seperti itu gitu loh. Memposisikan diri sebagai murid gitu loh, karena agungnya ilmu. Akhirnya apa? Walaupun dia sudah pernah selesai pelajaran, oleh Allah diberi ilmu lainnya gitu loh, yang sebelumnya belum dia dapat padahal sudah selesai pelajaran itu. Ini fakihnya orang dulu itu seperti itu, para ulama itu. Ya. Itu kalau tadi air beriak tanda tak dalam, misalnya bahasa Indonesia kan seperti itu gitu. Di kata-kata indah Jawa juga banyak. Di setiap bangsa mesti ada. Seperti tadi misalnya yang lain ya, ibarat ilmu padi, makin berisi makin merunduk, sebagai sebuah bahasa. Orang makin berilmu makin tawadhu. Ya. Nah, ini dalam syair bahasa Arab itu banyak gitu loh, yang bisa diberikan kepada mereka. Tapi kalau tempat kita mungkin SMP baru diajari, oleh SD kayaknya enggak gitu. Hafalan Al-Quran aja masih belepotan, hadis apalagi gitu loh. Kemudian wa minal hadisi asrofahu, dan ajarkan kepada mereka hadis yang akan menjadikan mereka mulia. Wala tukhrijannahum, dan jangan kamu benar-benar mengeluarkan mereka dari satu ilmu, min ilmin ila ghairih, kepada ilmu lainnya, sampai yuhkimu, sampai mereka itu benar-benar tepat di dalam memahaminya. Jadi jangan kemudian meloncat-loncat, pahamkan betul di situ baru kemudian melangkah ke yang lainnya. Kenapa? Fa inna istihamal kalami bisam'i mudillatun lil fahmi, karena berdesak-desakannya ucapan ini belum paham, sudah masuk lagi bab yang baru. Berdesak-desakannya kalam di dalam pendengaran itu membingungkan di dalam memahami sesuatu. Jadi ada urutan. Ya, selesai pembahasan kita di sore ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, dan waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Yes, sebentar. Menanyakan di luar materi, bagaimana cara kita menasihati seseorang yang mengalami goncangan jiwa sampai hampir pada taraf depresi parah, dan orang ini masih awam dalam agama. Ya, ini ranah yang mana yang bisa menasehati seperti itu secara khusus adalah orang yang punya keahlian. Ya, dia mesti punya ilmu agama yang cukup ya, karena nanti berbagai macam subhat itu dari orang yang depresi itu banyak ini.
Kalau dia belum punya ilmu, bagaimana dia bisa menasehati? Ya dia termasuk kategori yang belum mampu untuk menasehati. Dan orang yang belum mampu untuk menasehati, ya, dia nggak boleh menasehati. Karena hadis Nabi, wa idhas tang soha fangsohu, apabila dia minta nasihat, berilah nasihat. Itu adalah orang yang memang punya, kalau dia punya kemampuan menasehati dan hasilnya baik. Kalau dia nggak punya kemampuan nasihati dan dia tidak tahu nanti hasilnya bagaimana, dia masuk pada kategori tidak mampu menasehati. Ini yang pertama. Sehingga kalau dia ingin menasehati, ya, diarahkan untuk bertemu dengan orang yang punya kemampuan. Karena kalau sudah sampai depresi itu ya sederhana ya. Kemudian ilmu selain itu juga ada, karena penyembuhan itu bisa dengan sebab kauni, qadari, ya, kaitannya ilmu kauni qadari, seperti dokter jiwa, ya, itu tidak ada masalah. Ahli psikologi itu dibawa ke sana, walaupun memang kalau ke psikiater itu mahal ya. Karena psikiater itu kadang konsultasi itu bisa hitungannya menit bayarnya, ada yang jam. Dan kalau dibawa kepada ahli agama, ya orang yang dia tahu ilmu tentang itu. Sebenarnya intinya itu kan untuk menyelesaikan seperti ini kan seorang mesti paham tentang hadis ala bidzikrillahi tatmainul qulub itu sebenarnya. Dia mesti mengetahui ayat itu, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya. Tapi biasanya kalau orang sudah depresi itu tidak sekedar kemudian diajari dzikir, tasbih, tahmid, tidak seperti itu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad itu, keyakinan seperti husnudzon kepada Allah. Untuk bisa menjelaskan seorang bisa sangka baik kepada Allah itu butuh ilmu. Tidak hanya ini kalau pandangan orang umum, ini kita mesti husnudzon kepada Allah. Kadang orang awam itu husnudzonnya nggak terbimbing ilmu ya. Coba saja berapa banyak orang yang memandang kalau misalnya kaya raya berarti dia dimuliakan oleh Allah ini. Kan banyak yang seperti itu. Jadi kalau beragama baik itu buktinya kaya gitu loh. Ini dari sisi mana seperti itu, husnudzon seperti itu? Itu justru dibantah oleh Allah di dalam surat Al-Fajr. Ya, nggak seperti itu. Ya. Jadi ada butuh pembahasan ya. Seringkali yang kami dapati kalau orang depresi itu beberapa ya kasusnya macam-macam. Ada yang ujungnya pengen bunuh diri, ada yang ujungnya itu menyakiti yang lain, anarkis gitu, ya, ngamuk, mukul, bahkan orang tuanya dipukul itu. Kadang yang depresi jenis ini kadang kalau dia tahu sakit beralasan saya kan depresi gitu loh. Nah ini sudah kesalahan awal gitu. Secara asal dia udah salah cara berpikirnya. Karena yang namanya kesalahan itu dari sisi orang yang memang dindolimi itu bisa memberikan udzur, tapi dari sisi pelaku nggak bisa seperti itu, cara seperti itu. Itu akan menutup pintu untuk dia sembuh. Dan jangan dijadikan alasan mendolimi orang lain karena dia sakit gitu. Ya namanya kesalahan mesti disadarkan kalau itu kesalahan. Dan orang salah itu bukan malah menjadi penasehat. Oh dia sakit kok, salah menjadi penasehat itu jadi aneh itu. Dan biasanya ada keyakinan kaitannya dengan i'tiqad, entah hal itu mensikapi dia kaitannya dengan takdir yang Allah telah takdirkan di masa lalu, ataupun
yang saat ini ataupun kekhawatiran di masa akan datang, ya, itu ada kesalahan sikap. Makanya untuk mengajari orang bisa sangka baik kepada Allah itu Masya Allah ya, sangka baik kepada Allah itu bentuknya banyak gitu loh. Seorang optimis itu sangka baik, dan seorang itu pesimis itu termasuk sangka buruk kepada Allah. Makanya sebagian pesimis itu syirik kecil. Dan biasanya orang depresi itu banyak terjatuh di sini. Ini syirik kecil, bukan syirik besar ya. Tapi pada hal tertentu bisa masuk syirik besar. Ini butuh ilmu seperti ini. Butuh ilmu. Ya. Nah, biasanya kalau depresinya itu karena belajar agama, itu nanti jadinya terjatuh pada sifat nama kasul gitu. Orangnya sangat pemalas. Juga syaum, sangat pesimis. Biasanya seperti itu. Memandang sesuatu belum dilakukan sudah dari sisi bahayanya, tapi dia nggak melakukannya. Biasanya seperti itu, akhirnya banyak mikir, stres gitu loh. Atau dia kemudian oleh Allah ditakdirkan kondisi dia sakit, udah dia akan menguatkan tasaumnya tersebut itu dengan sakitnya itu. Akhirnya nggak bakal sembuh gitu, nggak sembuh karena dia sendiri yang sudah sangka buruk kepada Allah. Padahal enggak gitu loh. Berapa banyak orang yang sakit tapi dia punya jiwa yang kuat. Ya, para ulama kita itu kalau ngajar itu nggak sampai batuk darah saja itu nggak cerita sama siapa ya, nggak cerita, diam aja. Dia keluhkan sakitnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berobat kepada dokter sesuai dengan apa yang dia mampu, selesai. Kadang sakit parah tapi tetap mengajar tanpa yang diajar tahu loh dia sedang sakit itu. Kadang yang diajar kadang kurang adab itu biasa gitu loh ya. Dan Nabiullah Muhammad SAW dalam kondisi mau sakaratul maut saja masih menyampaikan ilmu. Nah itu luar biasa, sampai para sahabat masih terus kasihan dengan Nabi marah gitu loh. Beliau itu dalam kondisi sakit masih sempat-sempatnya bertanya dinar yang ada yang beliau tinggalkan. Diperintahkan untuk ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersedekah, mensedekahkan dinarnya itu. Sampai tatkala dibantah, Nabi sampai marah. Ya, atau tatkala beliau marah tatkala meminta agar Abu Bakar menjadi imam sholat karena beliau sakit. Dengan pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan dikala beliau menjelang wafatnya. Artinya sakit tak menghalangi untuk berdakwah gitu. Ya. Nah ini orang ini sudah mempunyai keinginan bunuh diri. Nah itulah setan sudah menguasai. Keinginan bunuh diri. Itu segera untuk dia ada yang mendampingi, jangan sampai terjadi bunuh diri. Itu yang pertama, didampingi. Ya tentu yang mendampingi adalah orang yang dekatnya, keluarga atau siapa. Yang sampai kepada saya konsultasi orang seperti itu dulu udah 2 orang. Bahkan sampai mengatakan tatkala ingin gantung atau apa itu dia datang ke toko saya. Waktu itu saya gak ngajar, tapi pemimbangan istilahnya bisnis ya, yaitu salah satu bisnis yang ujung-ujungnya akhirnya kembali ngajar lagi. Salah satunya itu didatangi orang mengatakan, Pak, saya mau bunuh diri, tolong saya gitu. Datang itu pakai mobil ya, orang kaya karena orang kaya mobilnya bagus itu. Ya. Akhirnya ya saya hanya cerita tentang sangka baik kepada Allah, zikir. Saya ajari amalan-amalan zikir dan sebagainya, amalan-amalan yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi. Berikut penjelasan akan amalan itu dari sisi akidah. Jadi kayak taklim itu lama itu, dari jam waktu itu dia konsultasi itu dari jam 1 sampai asar. Itu saja waktu itu mau ba'da asar masih mau minta gitu waktu bagaimana. Tapi kemudian dia pulang
kasihan ganggu jenengan nggih Pak gitu, baru istilahnya baru kerja gitu. Tapi kalau saya besok datang ke sini boleh gitu. Dia nggak bisa tidur sehari, cuma tidur 1 jam 2 jam gitu. Datang kedua, Pak tolong saya pengen ketemu, saya mau bunuh diri gitu. Ngobrol ngalor itu nggak karuan, dia cerita gitu, saya tanggapi, kemudian saya sampaikan ilmu. Sampai setelah akrab dia ngomong, sekarang saya udah tidur bisa 3 jam, seneng sekali gitu, sampai bisa tidur normal. Malam itu bisa tidur 5 jam tuh, senengnya luar biasa dia. Tapi konsultasinya lama itu, hampir 1 tahun itu. Akhirnya dia punya paman juga punya penyakit kejiwaan seperti itu. Dia cerita, katanya itu apa yang diceritakan itu diceritakan kepada pamannya. Pamannya itu lebih parah katanya dari dia. Ternyata kemudian mulai berkurang itu, dia cerita di hadapan saya, wah ternyata Pak, kita menceritakan kenikmatan sehingga orang lain ngamalkan, orang lain itu kemudian bisa menjadi baik, itu senang sekali ya. Ya itulah kenikmatan ilmu. Sampai kemudian dia konsultasi banyak masalah sholat, masalah hukum ini, sampai masalah akidah, mendatangi dukun dan yang lain sebagainya. Saya masih ingat kata-kata beliau itu. Namanya Pak Bisri namanya. Ya, Bisri Mustafa, karena dia orang keluarga pondok pesantren ya. Beliau itu di akhir itu sempat mengatakan seperti ini, Bapak itu pantasnya jadi ustadz. Saya masih ingat waktu itu. Jadi bukan buka kantor HP, tapi cocoknya jadi ustadz gitu. Dia ngomong seperti itu. Saya merasakan sendiri itu. Ya, dia cerita kalau dia keluarga dari orang-orang yang punya ilmu agama di pondok pesantren ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga pernah mengalami seperti itu. Jadi dia diberi was-was oleh syaitan, misalnya tadi mau ketabrak mobil gitu. Kemudian dia kadang mikir, bagaimana kalau saya nanti ke kanan, tadi tabrak mobil dari sini ke kiri begini, masuk jurang seperti ini. Pikiran itu terus menghantui. Sampai saking bingungnya itu dia benar-benar kadang keluar malam tanpa ada temen, itu cuma kayak orang ngeleng itu, dia naik motor kemana. Itu kadang muncul lintasan ceblung wae nang jurang. Nah di saat itu dia minta konsultasi, Pak kapan saja saya punya kesempatan untuk konsultasi. Ustadz yang ngomong, Ustadz bagaimana kalau saya konsultasi, kapan ada hal seperti itu, saya izinkan walaupun jam 1 malam. Saya masih ingat ya. Dan beliau itu sudah kena penyakit itu sejak SMP ya. Saya SMP waktu sekolah di Jerman dulu ya. Kalau ke psikiater nggak usah ditanya ya. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Tatkala dia sudah menempuh ini itu dan yang lain sebagainya, terakhir dia sempat mengatakan, Tat, bagaimana kalau saya menerima takdirullahi azza wa jal ini ya. Maksudnya gimana? Ya sudah, saya nerima saja karena ini sudah terkena pada saya ya. Saya sudah berusaha begini tapi kadang masih muncul. Kemudian saya katakan, inilah, insya Allah kamu akan sembuh karena kamu sudah menerima takdirullah azza wa jalla dengan penuh ketulusan dan kamu tidak meninggalkan sebab. Kemudian saya terangkan bahwa setiap orang itu akan digoda setan dengan was-wasnya. Bahkan saya sendiri pun digoda, siapapun akan digoda oleh Allah dengan was-wasnya. Cuma yang paling penting kita punya bekal ilmu, punya keyakinan sehingga kita mampu menghadapi. Kalau kemudian was-was tidak ada, itu tidak mungkin orang hidup di dunia. Itu ujian dari Allah. Tapi tatkala kemudian kamu menisbatkan seperti itu, kamu yakin, kamu menerima apa yang Allah takdirkan, dan kamu menginginkan untuk diberikan kesembuhan oleh Allah, ini justru yang akan menjadikan kamu insya Allah biidnillahi ta'ala sembuh. Akhirnya setelah itu dia bisa dagang, bisa ini dan yang lain sebagainya sampai sekarang alhamdulillah. Ini mirip dengan apa? Seorang sahabiah Nabi yang punya penyakit ayan atau penyakit kadang kerasukan jin. Itu kan minta oleh Nabi untuk didoakan. Nabi alaihi salatu wassalam, fa in sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu surga. Atau aku doakan agar sembuh. Maka wanita ini cerdas. Dia mengatakan, saya ingin sabar, namun doakan saya agar supaya tatkala ini kambuh, penyakitku kambuh, ini
dijaga auratku, Allah menjaga auratku karena wanita gitu. Nah ini kan kaitannya iktikad, keyakinan gitu loh. Nah biasanya orang depresi itu susah sampai pada tahapan punya keyakinan itu susah karena was-wasnya sangat dahsyat. Nah was-was itu nanti yang jelas memang di situ dipelajari apa istilahnya, seorang dia mesti menguasai ilmu zikir. Ilmu zikir itu bukan tasbih, tahmid, selesai, bukan. Tapi belajar seorang menguasai tentang bagaimana Nabi mengajari zikir. Karena zikir itu setan dia akan menjauh. Dan paling mudahnya orang seperti dudukkan di majelis ilmu. Kenapa dudukkan di majelis ilmu? Karena duduk di majelis ilmu itu malaikat dia hadir di situ. Artinya kalau malaikat hadir di situ, kemudian rahmat Allah meliputi, kita tahu bahwa setan itu dinamakan setan diambil dari kata satona. Satona itu jauh. Kenapa jauh? Yaitu karena jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah. Artinya kalau orang terkuasai setan, ya dia jauh dari rahmat Allah. Tapi duduk di majelis ilmu itu termasuk apa? Penyembuhan yang mudah gitu loh. Istiqomah aja belajar. Nanti kalau konsultasi dengan ustadznya konsultasi gitu loh. Ya, itulah. Cuma sayangnya ya ada orang yang seperti itu kadang sudah dinasihati duduk di majelis ilmu susah gitu loh. Akhirnya kesusahan yang dialami. Ya. Kan sebenarnya mudah orang sampai pergi ke malam-malam, pergi nyari makan ke kuliner yang tertentu atau berwisata sampai ke Bali ke ini. Masa suruh diminta untuk duduk di majelis ilmu sampai mengatakan belum, itu kan memang saudaranya sendiri itu tidak paham gitu tentang masalah itu. Ini yang pernah kami dapati, ada seorang yang kena was-was itu sampai telanjang. Jadi kalau mau sholat itu telanjang, padahal sudah SMA, karena dia baca buku, baca internet sendiri, memahami sampai kena was-was. Akhirnya merasa bahwa tubuhnya kotor, jadi kalau mau sholat itu ya wudu blecet itu, telanjang bulat itu. Bapak ibunya kan malu, anak sudah SMA gede kayak gitu. Konsultasi dengan kami. Jalan terbaiknya carikan teman baik atau dudukkan di majelis ilmu. Tapi orang tuanya susah. Ya akhirnya anaknya ya enggak tahu bagaimana bisa kemudian menjadi baik kalau kondisinya seperti itu. Ini kenapa? Karena dianggap kalau duduk di majelis ilmu itu hanya semata-mata mencari ilmu. Bukan, ada keutamaan majelis. Ghasyiathumur rahmah, hafathumul malaikah, nazalat alaihimus sakinah. Ya. Makanya orang itu kalau ingin selesai masalah hidupnya, itu cari ilmu. Cari ilmu. Duduk di majelis ilmu, dia nanti akan beramal, akan menjadi baik. Ya, akan menjadi baik. Solusi masalah itu adalah ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, dan orang ini masih awam agama ya. Awam agama kalau diajak ngaji semua sepakat bahwa ngaji itu baik. Ya, itu saja. Tapi kalau kalian tidak mampu ya sudah. Jangan masuki hal-hal yang di luar kemampuan, namanya takaluf, justru nanti kalau masuk malah menjadikan tambah runyam. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia.